Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aul dalam fikih mawaris. Pengertian aul. Kata aul berasal dari bahasa Arab yang artinya lebih atau banyak. Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti. Di antaranya al-mailu, anil, hakwa, al-jaur atau kecenderungan untuk takut dan tidak adil. Sedangkan aul secara terminologi adalah bertambahnya saham atau bagian, masalah dari aslinya yang menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa aul terjadi ketika jumlah bagian dari kelompok ahli waris melebihi asal masalah atau penyebutnya. Dikatakan aul karena dapat praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil karena apabila pembagian waris diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan harta. Latar belakang terjadinya aul. Pada zaman Rasulullah SAW sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar, masalah aul ini belum pernah timbul. Ini berarti bahwa pada masa-masa ini kemungkinan besar memang tidak didapati peristiwa kematian dengan meninggalkan struktur kewarisan seperti yang terdapat dalam masalah-masalah aul. Orang yang pertama memecahkan persoalan kewarisan dengan aul ini adalah Umar bin Khattab. Sebagian lagi mengatakan Abbas bin Abdul Muthalib. Di lain pihak bahwa Zaid bin Sabitlah orangnya. Pengarang kitab Al-Mabsud menyatakan bahwa orang yang pertama kali membicarakan tentang aul ini adalah Abbas. Karena Sayyidina Abbas mengatakan kepada Umar tentang suatu kejadian yang terdapat lebihnya bagian waris daripada harta peninggalan. Bukanlah merupakan persoalan siapa di antara mereka yang pertama kali menetapkan cara-cara aul ini. Yang jelas kasus ini muncul di saat Khalifah Umar menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai orang penentu, maka tepatlah kiranya kalau dikatakan bahwa beliaulah orang yang pertama menyelesaikan kasus aul tersebut. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah didatangi salah seorang sahabat yang menyatakan penyelesaian suatu masalah seseorang meninggalkan waris-waris yang terdiri dari seorang suami dan 2 orang saudara perempuan kandung. Dari latar belakang terjadinya aul ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa kasus aul ini terjadi di kekhalifahan 2 masa-masa Khulafaur Rasyidin, disebabkan tidak pernah munculnya persoalan dimaksud di masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Sebab seandainya ini terjadi, pastilah ada keterangan ataupun hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus tersebut. Dan ada kemungkinan pula Abu Bakar menerapkan persoalan tersebut di masa pemerintahan beliau. Sementara aul itu sendiri merupakan satu di antara produk hukum dari hasil ijtihad. Kasus aul yang pertama kali terjadi adalah asal masalah 6 aul ke-7, sebab warisnya terdiri dari seorang suami dan 2 orang saudara perempuan kandung yang masing-masing memiliki fard atau bagian tetap setengah dan 2/3. Asal masalah yang bisa diaulkan. 1. Asal masalah 6 diaulkan sampai angka ke-10 atau ganjil dan genap, yaitu ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. 2. Asal masalah 12 diaulkan sampai ke-17, tetapi hanya pada angka-angka yang ganjil, yaitu ke-13, ke-15, dan ke-17. Ketiga, asal masalah 24 hanya diaulkan ke-27. Dengan demikian, berarti ada 4 macam asal masalah yang tidak terdapat angka aulnya, yaitu asal masalah 2, 3, 4, dan 8.
Demikian penjelasan singkat yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.